Gue memanggil mereka dengan KPBB. Apa tuh? Koalisi Pemecah Belah Bangsa. Kalian makanya pemenang jangan titipan-titipan gitu dong. Jangan ngambil veteran, jangan ngambil yang menang tuh, jangan ngambil yang Senior, udah senior. Siapa yang ngomong? Ada media. Akun berita hip hop kan? Iya. Gak usah dikabur-kaburin gitu. Tapi apakah ini juga akhirnya jadi pelajaran karena melihat 8 finalisnya akhirnya lo mau main aman. Jadi walaupun memang isinya bagus banget tapi nggak sesuai kriteria atau peraturan ya nggak bisa dihitung gitu ya. Ya harus. Ya men. Oh gue lihat tuh terus. ada yang dia keren banget siapa terus tapi dia nggak masukin di sebelah dom-dom. Mario Zwinkel juga gitu kan, Mario Zwinkel ya. Ya. Mario benar. Dia Ya. ternyata keren doang tapi back gitu. It's hip hop hore. Balik lagi masih barengan sama Yako dan juga Tuan 13. dan kali ini di Walk the Talk. Kita Yes. kedatangan sebuah apa ya bisa dibilang apa nih kompetisi? Gue memanggil mereka dengan KPBB. Apa tuh? Koalisi Pemecah Belah Bangsa. Karena mereka bikin orang berantem nih. Berantemnya apa bikin distract gitu? Yoi. Wah, apa distractnya kayak lagu apa Yang gimana ngasih nih? tahu who's the best aja. Oh, so Yoi. this is Lewat like a sebuah challenge kompetisi, gitu. yoi. Fighting challenge. Fighting challenge disediain nih ringnya nih. Oh, Virtual ring. wow, berarti pakai bar. Pakai bar. Bar fight. Bar fight season 2. Everybody, jika ada Sneaker Day and Westwell Squad. Yeah. Wah, langsung aja deh kita panggil ya. Panggil sekarang? Ya udah lah, udah pada standby juga. Gak usah sih. Nggak usah ya, Gue yaudah. tahu semua isi, gue bisa jawab pertanyaan gue aja sih. Iya. Kita juga udah. Ya, gue juga jurinya gitu gimana ya. Everybody give it up for JSD dan Westwell Squad. Selamat malam. Inilah dia KPBB, Koalisi Selamat Pemecah Belah Bangsa yang bikin kalian berantem di sosial media lah orang-orang ini teman-teman. Oke. Boleh perkenalan dulu kali Boleh ya. perkenalan dulu teman-teman. Halo, gue Reza dari Westwell Squad. Ya sedap. Halo, gue Yuda dari Westwell Squad. Gue Iqbal dari GSD. Oke. Gua Edo dari JSD. Nah, GSD itu teman-teman Jakarta Sneaker Day. Jakarta ya. Sneaker Day. Wow, apa kabar teman-teman? Semuanya sehat? Sehat, Putih. Sehat, Opi. Alhamdulillah. Ini Iya, lagi kok. di lokasi yang berbeda-beda nih ya. Iya. Ini kalau teman-teman JSD masih WFA kah? WFH terus. Masih WFH terus. WFH terus emang, tapi WFH terus tapi kelihatan di mana-mana sebenarnya. Cuman bedanya nggak ke office aja, tapi ke office orang. Ke website kopi. Yo, Nih kita langsung masuk ke Bar Fight Season 2 nih teman-teman. Kan seperti yang kita tahu Bar Fight itu udah season kedua sekarang. Season pertama sudah ada, pemenangnya sudah ada, Swerte pemenangnya. Ya, Dan cukup menimbulkan kontroversi ya, ya, teman-teman ya. itu dia. Kalian makanya pemenang jangan titipan-titipan gitu dong. Iya. Sampai sebenarnya sempat terjadi ini loh, sempat terjadi ada yang sempat salah satu akun ya, akun Ya. media di Instagram itu bilang yang benar-benar langsung dropin name Westwell Squad, no drama ya. Kali ini yang dimenangin Wah, gawat. anak baru gitu. Gawat. Gawat. Dia kurang nongkrong aja, Kak. Nah teman-teman dari Bar Fight System pertama responnya kita sudah tahu seperti apa, lumayan lebar lah, dan jadi kontroversi, ada isu-isu kayak gitunya. Nah apa yang bikin kalian akhirnya di era pandemi ini memaksakan untuk bikin season keduanya? Kenapa sih? Aku suka permusuhan, Pak. Oke, lo musuhin satu Westwell Squad gimana, mau nggak lo? Sering kalau itu sering sih, itu sering. Karena sering telat ya. Oke, jadi gimana? Kenapa season 2? Sebenarnya kenapa di season 2 kita udah satu ngeliatnya kemarin, kita pengen ngelebarin lagi sih. Kayaknya kemarin masih kurang tuh season 1. Pengen lebih lagi, lebih mecah belah lagi sih. Kok kata tadi Opi bilang tuh. Wah. Ya kan? Dan terbukti.
Kita baru mulai, udah banyak kan tuh, ya kan? Ya. Iya. Tapi apa yang bikin beda season 2 ini sama season sebelumnya? Yang beda pastinya kalau season 1 itu hanya 1 babak. Kalau season 2 ini akan ada 4 babak. Oke, jadi karena Bener nggak? betul. Bal, lu tambahin Bal. Benar. Nambahin tadi pertanyaan yang pertama, jadi kayak kita melanjutkan apa yang setelah kita mulai ini. Iya. Kita melanjutkan apa yang udah kita mulai di Bar Fight season 1. Terus sempat agak panjang jedanya kan, akhirnya ya kita mau mutusin ya kita jalan deh. Apalagi terus lanjut pertanyaannya kayak apa bedanya? Lebih panas karena beberapa fase ini akan nggak cuma satu fase kayak di season 1, ada beberapa fase dan bakal fight one by one. Oke. Dan untuk mencegah adanya titipan orang dalam kita pakai juri. Nah, itu dia bedanya lagi. Wah, ada juri ya. Yang beda juga hadiahnya juga beda, Pak. Wah. Jangan kecil. dilupain, Pak. Lebih kecil Hadiahnya apa berapa? nih? Hadiahnya apa kali ini? Titipan doa. Oke, apa hadiahnya? Berapa juta? 10 kali ini. Wih, 10 yang kali ini 10 oke. dan ada beberapa merchandise dari pihak sponsor. Nice. Oke, kalau boleh tahu nih ngomongin sponsor kan di season pertama sempet jalan sama energy drink ya. Ya. Nah, di season kedua kayaknya gue nggak ngeliat ada energy drink ikutan nih, tapi lebih banyak teman-teman yang ikutan. Ya. Jadinya kalau misalnya di season 2 ini justru kok hadiahnya malah lebih besar ya dibanding season pertama. Babaknya lebih banyak. Itu yang memang upaya dan daya kalian untuk mengupgrade atau memang kayak dapat partnernya yang bisa elevate konsep sebelumnya atau gimana sih? Sebenarnya yang pasti sih kita pengennya mengupgrade terus ya, kayak gitu. Ada maupun tidak ada kayak sponsor, kayaknya sih emang harus di-upgrade terus ya. Gitu. Terus ya, upgrade terus. Oke. Katanya kan buat mancing perpecahan lebih terus, Pak. Terus. Akal-akalan penyelenggara lah pokoknya. Kencang-kencangin gespernya penyelenggara lah ya pokoknya ya. Tapi berapa peserta nih yang udah submit Total di babak pertama. Total tuh 350 lebih peserta, 350 berapa terakhir ya? 352 50 more segituan. 350-an dalam 4 hari. 4 hari. 4 hari. Wow, itu record banget sih. Kalau dibanding yang pertama? Yang pertama tuh 2 minggu cuma sekitar 250-an ya Pak ya? Iya. Ya. Wow. Dan sebenarnya yang season pertama juga dilakukan pas pandemi ya? Pas pandemi. Iya, Pandemi. Udah mulai pandemi ya. Right. Wah, ini 350 dalam 4 hari tuh gokil banget sih. Berarti banyak yang nggak ada kerjaan ya sebenarnya di Iya, terlihat makin banyak pengangguran. Enggak, tapi Kangen itu juga kali ya sama wadah ring kayak gini ya. betul. Sekangen Nah, ini itu paling penting sih. kok karena mungkin minimnya wadah-wadah kayak gini kali kok ya. Iya, iya kalau sebenarnya Ya dibilang karena di masa pandemi ini. ya dibilang minim sebenarnya udah ada beberapa yang melakukan. Ya. Cuman mungkin ini juga di waktu disebar beatnya juga keren banget. Setuju lah. Waduh. Iya, setuju. Beatnya dom-dom keren banget, bikin orang tuh panas gitu pingin ikutan gitu. Jadi ya begitu pertama-tama kan masih awal-awal masih ya pelan gitu. Tiba-tiba makin hari kedua, makin hari ketiga, makin hari keempat tuh makin naik gitu. Gila banget. Betul banget sih itu. Heeh. Hari ke-1, ke-2 tuh kayaknya slow gitu. Pas udah hari ketiga, wah gila. Oh, Iya. hari pertama hari kedua pada nulis dulu Pak, begadang lu nulis dulu. Iya, betul. Betul. Rata-rata tuh gua cek malah postingnya tuh di atas jam 11. Jam 11 sampai ke jam 3 tuh langsung pada Oh iya, naik. saya aja upload Iya. jam 2 pagi. Saya ikutan panas soalnya. Nggak disuruh ikutan. Terus habis itu gabut itu sebenarnya. Iya kan? Nah, berarti dari 350 terus menjadi 8. Itu prosesnya gimana? Ya, 8. Itu nggak berapa hari nggak tidur. Wah, tuh teman-teman WSW tuh. Waduh. Haus. Oh weh, so yang kurasi nggak bener nih. Wah, nggak bener nih. Wah. Itu gimana maksudnya setiap anak Westwell itu memberikan pilihan, dikasih dikasih
mesti pilih berapa gitu terus kemudian dihantemin semuanya? Dari masing-masing anak-anak sih nyetor 10 sampai 20 nama kayak tuh. Oh. Nah, nanti nama yang sering kesebut nanti dikurasi lagi tuh dari 350 turun ke 49 kalau nggak salah di hari Ini 49. 49 dari 49 hari Senin kemarin kita kurasi tuh sampai jam 2 pagi. 2 pagi. Mantap. Indahnya. Mantap. Ya lumayan lah nemenin sahur ya kan? Iya betul. Saat pertama. Baru pertama. Itu kan ada 350-an peserta ya. Satu peserta 1 menit, berarti ada 350 menit yang kalian tonton sekitar 6 jam kalian pantau Instagram ya teman-teman. Satu orang pantau 6 jam berarti kan. Untuk kerja sama provider juga Mas Upi. Jadi kuota aman. Aman ya, oke. Oh, nah tapi kalau misalnya di waktu pemilihan pertama nih, semua anak WSW milih 10 sampai 20 itu, kalau ada yang bagus tapi nggak ngikutin rules itu dilolosin nggak? Enggak lah. Enggak. Langsung didiskualifikasi. Jadi benar-benar sama sekali nggak ada chance untuk masuk ya. Jadi kan rulesnya kemarin harus ada Cakep kata ya. bar fight. Lirik, kata-kata bar fight, betul. Terus, Liriknya harus Lirik di caption. SWO JSD ya. oke, alright. Kayak jadi walaupun memang isinya bagus banget tapi nggak sesuai kriteria atau peraturan ya nggak bisa dihitung gitu ya. Ya harus. Ya men. Oh, gue lihat Terus. tuh ada yang dia keren banget siapa, terus tapi dia nggak masukin di sebelah dom-dom. Oh, Jadi di iya, slide. iya, iya. Mario Zwinkel juga gitu kan, Mario Zwinkel ya. Iya. Rio benar. Dia Ya. ternyata Mario keren doang Zwinkel. tapi back gitu. Tuh kan gue yang ngomong. Kita mah ngomong Nggak sama bisa Upi. baca apa gimana sih? Ada Aduh. peraturannya jelas ya. Grupnya nih siapa sih Puno kawan ini ya emang. Wah, ini lebih salah Hell House sih kalau itu. Nggak, tapi ternyata banyak juga teman-teman yang memang ikut partisipasi, memang bukan Yap. ikut buat perlombaannya kok, tapi Ya. lebih kayak Betul. apresiasi dan memang silaturahmi. Iya Seru betul. sih. bener, Kayak bener. Mario Zwinkel pun seperti itu ya. Udah soalnya gue mau rame-ramein doang Bang. Iya. Igor, lu gitu Nah, kan. gue sih seru-seruan aja sih emang ya, gitu. ya. Dule. Gue sampai mantau sampai tanggalnya kita udah lewat sampai kita close. Beberapa hari berikutnya gue masih mantau tuh masih ada aja yang submit emang, dan mereka tahu gue cuma pengen ngeramein karena banyak yang ikutan. Ya. Oh, Gitu. atau mereka tinggal di Kazakhstan atau Namibia kali Pak? Wah, Uganda, berbeda Uganda. gitu. Wow. Sampai hari ini pun masih ada yang ngupload. Oh. Berarti memang juga ada Dan itu power emang- dari beatnya itu Ya. sendiri ya. Beatnya sih fire banget Yap, sih, yap, fire yap. banget itu kayak begitu Dom-dom. denger langsung, damn ini beat gokil. Dom-dom, shout out to dom-dom ya. Nah teman-teman tadi kan udah jelas tuh yang ngikutin peraturan sekeren apapun itu nggak akan masuk. Nah tapi untuk yang memang sudah ikutin semua peraturan, semuanya sudah dicantumin. Nah itu kriterianya apa sih untuk kalian bisa mengkurasi 350 sampai ke 8 besar ini? Apa sih yang kalian jadikan acuan gitu? Apakah memang cuma liriknya bagus aja kah? Atau flow-nya kah? Atau gimana sih biasanya? Kalau misalnya ngomongin bar fight pasti kan kita ngeliat barsnya Pi. Gokil, gue anak hip hop banget ya. Gue udah seneng sama jawaban itu. Gue udah seneng sama jawaban itu, tapi tiba-tiba dia ngomong gitu jadi ngedrop gue. yang pasti yang namanya bar fight kita ngeliatin barsnya lah dari teman-teman WSW pas ngobrol ya, lirikal udah pasti lah Upi. Ya oke. Dan beberapa rapper banyak yang menggunakan beberapa macam rima tuh gokil sih. Berbagai macam flow kok rima. Lo ya. Oh bener flow. Nggak hip hop nih dia. Belum rapper di awal doang. Oke, nah berarti memang pemilihan kurasi dari Westwell ya, dari JSD sendiri ikut untuk mengkurasi. Bantu doa. Kita kasih support semangat buat temen-temen WSW. Bantu semangat ya. Tetap memang maksud di awal-awal juga udah ngeliat, tapi memang apa yang teman-teman WSW udah pilih itu memang kurang lebih emang masuk di radar kita juga sih. Iya sih, paling paham hip hop. Gak hip hop banget nih.
Oke. Itu ada nggak sampai berantem-beranteman sampai akhirnya dari 350 ke 8? Karena itu 350 ke 49, 49 ke 8. 49 ke 8 aja susah banget pasti itu. Iya. Yang gontok-gontokannya malah di 49 ke 8 Kak. Nah, iya, itu gimana akhirnya bisa dapet 8? Ya musyawarah mufakat. Nggak bisa. Ini jagoan gua nih gitu lah. Pasti ada dia orang-orang kayak gitu tuh. Oh, oke. Jagoan gue nih, wah ini sih iya kalau gua sih. Kalau gua enggak, kalau lu gimana gitu pasti ada Kak. Oh, nggak ada sampai kayak sampai 8 sih. nggak sampai loterean gitu, undian gitu nggak ya? Tadi mau pinggiran. Oh, jadi ini benar-benar sudah dipikirkan sedalam-dalamnya. Right. Ya karena kan masing-masing punya jagoan juga Kak, pasti kan tuh. Yang nggak kepilih jagoannya nggak ngambek ya anak Westwell? Jangan. Aman. Kan imsak besoknya kan, jadi aman puasa. Nggak boleh ada dosa. Tapi berarti emang ini kan udah sudah masuk 8 besar. 8 besar juga sudah divide kali ya. Betul. Udah ya. 8 besar ini memang sudah ketahuan perbedaannya, mana nih yang jago eksekusi di beat Dom-Zoms kemarin, kemudian mana yang sangat lyrical, mana yang punchline-nya itu gokil-gokil, mana yang memang dia memikirkan how to entertain people. Variasinya cukup menarik sih sebenarnya memang. Betul. Setuju. Dan serang juri seneng banget udah dapet yang 8 ini, nggak perlu gontok-gontokan dari 49 ke 8. Karena kalau misalnya ada yang protes, salahkan aja West Scott. Wah, panas. Nah dari 350 jadi 8. Nah 8 ini kan akhirnya terjadi battle ya. Itu sistemnya gimana sih biar sampai akhirnya ke semifinal 4 besar? Boleh jelasin nggak teman-teman? Oke, jadi nanti dari 8 besar ini kita random siapa bakal lawan siapa. Nanti teman-teman yang udah kepilih ini bakal posting di sosial media masing-masing di waktu yang sama yang udah ditentuin sama kita. Jadi baru di situ orang bisa lihat bareng-bareng. Oh, berarti jadi kalau gue lawan Yako, gue akan posting di hari dan jam yang sama ya sama Yako ya? Betul. Dan serunya kita umumin di H-1. Jadi masing-masing tuh punya waktu buat ngenalin musuhnya siapa lawan, kita nyari bahan. Analisa, keren. Oke, jadi dan kita ya. dengan akapela ya. Nah, ini yang sudah kepilih itu ada 8 MC. Kita mungkin satu-satu itu ada Aeronix, terus dari Jakarta Barat ya. Terus kemudian ada Nartok dari Medan, ada Rhythm of Hell dari Medan. Kemudian ada Ongker dari Papua. Ambon. Ambon. Terus kemudian ada Landslam, BDG. Ada Al Smith, Condet. Yes. Terus ada Aldo 999. Oke. Aldo 999 Papua juga ya. Sama Irjan Alamsyah. Itu. Oh, Merauke represent. Wow. Ini sebenarnya hampir mencakupi semua Indonesia ya. Wah, parah sih. Benar-benar. Betul. Wah, tanpa disengaja ternyata ya. Gitu. Gua sampai merhatiin kayaknya di tiap pulau udah ada wakilnya sih, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, sampai Papua tuh ada. Sulawesi emang ada? Siapa yang Sulawesi ada? NTT ada. Enggak, Sulawesi emang ada? Enggak ada kan? Yang 8 besar enggak ada, tapi di submission ada. Ya. Oh iya, kalau submission 350 pastilah itu seluruh Indonesia itu ikutan. Nah, itu kan mereka akan posting di jam yang sudah ditentukan sama harinya. Betul. Nanti berarti keputusannya dilihat dari situ ya, hasil battle-nya ya. Ya. Itu yang mutusin juri. Ada beberapa persentase, nanti kita bikin vote buat para followers itu bisa ngevote jagoannya mereka, tapi tetap ada keputusan paling besar tetap ada di juri. Gitu. Oke. Yang sudah lewatin 8 besar akan dikurasi lagi jadi 4 besar. Nah, kalau di 4 besar regulasinya seperti apa? Apakah sama atau gimana? Sama regulasi sama 8 besar sama, tapi bedanya nanti kita yang uploadin di sosial medianya Westwell. Oke. Tapi regulasinya masih sama. Tapi pertanyaan deh, tadi kan dibilang pas diumumin itu mereka punya 1 kali 24 jam untuk memikirkan liriknya ya, bar mereka. Kemudian mereka upload di jam dan waktu yang di hari dan waktu yang sama yang udah ditentukan. Kalau salah satu upload
let's say 10 menit lewat gitu. Itu apa yang terjadi? Dis. Kalau ternyata internetnya masalahnya, nggak ada internet tiba-tiba kuotanya habis. Katanya di support Mungkin kita provider. kasih waktu ya, kita kasih batas waktu berapa lama kali ya. Nanti kita tentuin berapa lamanya. Oke. Karena kalau misalnya ternyata satunya nunggu 15 menit kan udah ketahuan yang satu strateginya begini sama dia di attack gitu. Itu gimana tuh? Kita kasih waktu maksimal ya 2 menit untuk batas jedanya. Iya mungkin nggak terlalu panjang kali ya, Iya. supaya nggak Nggak terlalu mikir. lama. Iya. Tapi buat kendala teknis ada beberapa menit lah yang bisa kita kasih spare buat mereka. Ya, Gitu kali. Oke, siap. Jadi nggak ada battle face to face-nya sebenarnya di sini ya? Ada Pak. Wah, Ada, itu di Pak. fase apa tuh? Ada. Final Pak. Final Di phase. fase final. Final. Wow. Final Pak. Jangan buru-buru panas Pak. Iya, dia sudah lama nggak battle soalnya pakai panas. Wah. Ampun Bang. Ini tamu loh. Tolong dong. Oke, terus jadi jadi pas lagi di final nanti dia one on one gitu. Yes, Iya. one on one. Kita Wih. bakal held itu online. Jadi mereka langsung live one on one. Nice, itu menarik sih, itu bakal ditunggu. Yap, Karena yap, itu bakal live-nya di mana berarti one on one ini? YouTube. YouTube ya mana? Westwell Forever. Apa sih forever Kan gila? baru buat itu doang. Hutang forever. Jadi WSL forever. Hutang. Wah, tapi sebenarnya ini kan tadi kalau misalnya kenapa ditanya bikin bar fight season 2, gue mau nanya jawaban jujurnya deh. Maksudnya kenapa masih dijalanin lagi nih bar fight gitu? Ya tadi yang satu apa ya? Yang dari yang pertama itu kita masih lihat sebenarnya masih bisa potensinya masih besar banget ya. Jadi di yang season 2 itu kita kembangin lagi. Makanya ada beberapa fase. Dan kemungkinan harapannya di yang ketiga kita pengen benar-benar offline sih. Offline. Iya. Ya benar. Dan nanti pemenangnya selain dapat hadiah ada apa gitu nggak? Maksudnya tawaran untuk ngapain gitu, di hire jadi ambasadornya JSD gitu. Tahu Bisa. main FTV apa gitu. Terus ya, terus. Dahsyat dulu lah, paling masuk dahsyat dulu Pak. belum ada rencana tuh mau jadi icon atau Isi, apa gitu. Sebenarnya gini, setiap mungkin dari pemenang yang nanti itu pun juga tidak kemungkinan ketika kita memang ada event bisa kita jadikan sebagai salah satu guest star atau Wow, nice. performance itu sih. Yang pasti sih di situ. Nice. Gitu. Wow. Nice. Wow. Okay. Nice. Lalu so far sampai sekarang ini kan tadi sempat ada kontroversi ya bahkan di saat mulai aja jangan kalau bisa jangan ngambil yang udah veteran. Nah, itu pendapat lo gimana nih? Ada suara-suara yang bilang wah drama. Suara apa sih? Suara hati. Suara perut Pak. Itu apa sih? Apa sih? Itu tadi lu bilang apa? Kalau bisa jangan ngambil apa veteran. Jangan ngambil veteran, jangan ngambil yang menang tuh, jangan ngambil yang Senior, gitu ya. udah senior. Siapa yang ngomong? Ada media. Akun berita hip hop kan? Iya. Gak usah dikabur-kaburin gitu langsung. Enggak, gue nunggu lo nyebut. Kita undang di sebelahnya langsung. Ini berita hip hop udah masuk lagi ayo. Selamat malam. Gue nunggu lo nyebut. Selamat malam. Itu akhirnya itu gimana menanggapi kayak gitu? Nah, gimana teman-teman tuh? Ya sebenarnya kan on the rules kayak ya bar fight ya is a bar fight gitu. Bener-bener yang kita lihat bar fight barnya. Bagaimana mereka mengeksekusi waktu itu beatnya, mereka membuat barnya menarik apa. Jadi kita benar-benar nggak lihat waktu itu, nggak lihat push siapanya gitu sih. Oke. Selama mereka punya bar yang ciamik. Iya. Oke. Jadi bagus ya jelek gitu ya Pak ya. Iya. Iya.
Kalau bicara senioritas junioritas kayaknya di semua komunitas di semua skena ada. Tapi apakah ini juga jadi akhirnya jadi pelajaran karena melihat 8 finalisnya akhirnya lo mau main aman? Enggak juga sih Kak. Enggak juga sih. Gimana ya? Malah kita nanggepin berita yang kayak gitu ya biasalah. Biasalah. Ya namanya rumput udah mulai tinggi mungkin. Oke. Potong dong rumput ya. Nah, dari pemenang season 1 Suerte, terus kemudian nanti pemenang season 2 ada kemungkinan nggak bakal diadu? Wah, nanti ada Bar Fight Kayaknya All ada Star. sih. Waduh, seru sih Bar kayaknya Fight ya. All Star. Oke. Terima kasih masukannya nih kayak aku nih. Mantap. Oke, Hell Kitchen Song All Stars. Oke. Right. Ini menarik banget ya, dan keinginan selanjutnya adalah pingin bisa offline ya. Mudah-mudahan sih kejadian ya di 2022 ya. 2021 ketemu. 2021 malah. Oh, 2021. Wow, oke. Q4. Jadi bayangin gak kalau orang battle, tapi sistemnya mungkin sama gitu ya, acapella juga, nggak pakai musik. Battle. Kalau di luar negeri kan King of the Down kayak gitu tuh, dua orang adu-aduan, tengahnya bouncer. Jadi kalau ada yang marah tinggal dipukul sama bouncer, jam. Nah, untungnya kita punya bouncer Kak. Siapa tuh? Siapa tuh? Theo. Oh, Theodorus Ginting. Iya. Theodorus Ginting. Wah, Itu kalau bouncernya dia yang ada orang nggak nge-rap, nunduk kepala dia sama aja. mendingan gak jadi deh. Theo ya kan, terus kemudian Ibel, terus Domsdi, masukin aja sekalian tuh Domsdi, gorila. Wah, seru banget. Seru banget kalau bisa sampai ranah offline tuh, seru banget, seru. Amin. Panasnya gila sih tuh gue. Tapi ya kalau misalnya offline, gue cuma nanya bayangan dikit ya. Maksudnya rencana teman-teman kalau misalnya ini kesampaian bikin offline, apakah akan dari open submission kayak gini 350 dalam satu ruangan gitu, atau memang di babak berapa besarnya doang offline-nya atau gimana? Di babak berapa besarnya aja sih. Oh, jadi lebih hybrid aja ya. Dan lo mau kenapa? Iya, tetap lihat juga kan kondisi kan masih belum stabil, dan kita lihat tetap dengan prosedur yang sudah ada mungkin lebih better yang memang udah di babak 8 besar. Iya, harapannya di open submission tuh benar-benar luas jangkauannya, siapapun bisa ikutan dulu di awal. Oke. Nah, kalau keinginan lo offline, kalau misalnya lo dapet peserta dari finalisnya dari Papua, itu lo mau terbangin? Iya dong. Kalau bisa kita dong. hitung juga. Iya, pasti dong. Mantap. Keren. Ini kan sebenarnya semua orang bisa ngelakuin ya teman-teman nih. Maksudnya konsepnya itu ya udah emang di hip hop tuh ada gitu. Kalau misalnya one day gitu, ada satu acara lagi gitu, pakai konsep yang sama, respon teman-teman WSO dan JSD gimana? Wah, ini konsep bar fight nih gimana? Seru sih Pak. Alhamdulillah berarti kita jadi positif. Iya. Oh, keren. Makin banyak makin seru. Ya nggak usah jauh-jauh, JSD aja banyak, speaker lain yang sama. Keren. Pedo masuknya keren. Apa namanya? JSD aja sekarang banyak acara sneaker yang hampir sama. Keren sih. Ya. Seru. Paido. Punchline-nya dapet, ini punchline nih, namanya punchline nih. Ngomongnya nggak pakai urat lagi dia. Kayak Ran Slam. Flat tapi nyengat langsung gitu. Karena kan memang kayak gitu memang harus diperluin juga ya. Kalau kita sendiri aja kayaknya ada yang kurang kan gitu. Oke. Nice. Ya, berarti kalau gitu Flav nanti juga agak beda deh, biar nggak dibilang ini sama. Oh jangan mendingan langsung aja Flav bar fight WSW JSD gitu biar gampang. biar enak jalannya gitu. Offline-nya di Flav kan jadinya. Kenapa nggak gedein aja maskapainya? Ya aku dari tadi ngasih ide bagus terus loh gitu loh. Betul. Saya ngomong sama partner yang satu lagi dulu ya. Bagus sih emang bertiga. Bukan selalu gitu terakhir kali. Iya. Tapi teman-teman harapannya apa sih teman-teman bikin platform untuk rap battle kayak gini? Kalau dari masing-masing nih pertanyaan pribadi mungkin ya, kan tiap orang punya jawaban beda-beda pasti. Ya,
gue pengen tahu aja sih secara personal, kalau dari kalian harapannya apa sih bikin event seperti ini teman-teman? Bar fight awalnya pas pandemi kemarin sih sempat kepikiran kita ngapain ya, ketika emang semua kita nggak bisa ngapa-ngapain, lalu ya kita sempat meeting ya tuh ya sama teman-teman dari WSWL nih, dari JSD, buat apa ya kita untuk support system kita nih lagi kayak begini. Akhirnya keluarlah ini Bar Fight from Home. Itu dia sih awalnya adalah memang kita pengen support system kita nih selama pandemi ya. Bar Fight season 1 lah gitu. Akhirnya ngelihat potensi di season 1, wah ini bisa dikembangin lagi ya. Akhirnya sampai sekarang, dan ternyata ya kalau ada yang itu sih wajar sih ya, nggak mungkin positif terus ya, karena harus perlu ada negatif ya. Kalau positif mau positif, lampu nggak nyala, pasti ada negatifnya juga biar bisa nyala. Filosofi banget memang. Nggak salah kita. Nggak salah. Mas Iqbal. Ya, kalau boleh. Kalau sebenarnya kan benar kata Edo tadi, support system kita kan salah satunya performer dan rapper, apalagi di JSD culture-nya performanya tuh lebih ke hip hop banget. Dan akhirnya kan di pandemi kemarin mikir kan kayak wah panggung pun nggak ada gitu, event pun nggak ada waktu awal-awal, apalagi akhirnya kita kepikiran gimana kita bisa support system kita. Akhirnya jadilah si Bar Fight ini sambil ngasih wadah rindu mungkin buat teman-teman yang lain. Nice. Kalau gue sih awalnya pas ngobrol sama teman-teman JSD dulu tuh gue sama Yugo lah pengen banget bikin kayak ground zero gitulah, dari semua kayak breaker, terus ngelihat di ground zero tuh gue ngelihat Bang Igor dan Wizo gitu, terus ada tawaran dari JSD, kira oh ya dari yang tadinya pengen offline tiba-tiba kena pandemi dan jadinya online, ya udah kita jalanin yang bar fight-nya aja dulu, rap battle-nya aja dulu gitu. Keren. Kalau dari gue sih biar tetap waras sih, kita yang buat jadi waras dan orang-orang di luar sana tetap waras aja, kayak ya jadi kayak nggak ada masalah aja terjadi. Buat aktivasi mereka juga, kita juga jadi lebih berpikir aja buat sesuatu. Simpelnya sih kalau gue sih. Siap. Mantap. Rekreasi. Tapi gue mau nambahin sih, dengan adanya ini kalian udah berhasil membuat Instagram itu orang tiap kali lihat timeline itu pasti paling nggak ada selewatan tuh pasti ada yang ini, bahkan di explore itu pasti muncul. Jadi kan orang yang nggak paham sama hip hop, yang biasanya nggak ada ini ya bersinggungan dengan hip hop, pasti akan muncul tuh di explore. Jadi lo berhasil membuat Instagram lumayan heboh tuh 4 hari kemarin tuh. Malah gue pribadi sendiri malah jadinya akhirnya pas ngeliat kemarin submission itu dengan hashtag Bar Fight Season 2, wah gila banyak banget ya ternyata, dan nggak tahu selama ini gue nggak pernah tahu ada di sini ada dia, dan keren. Ya, betul. Gitu sih. Tuh. Yang paling menarik kemarin gue sempat lihat, maksudnya kan kelihatan ya di tiap postingan yang like siapa aja teman-teman kita gitu. Ada B-boynya Ladies Night, tiap postingan Bar Fight ada. DM, lu ngapain mantap-mantap hip hop? Anjir ternyata seru banyak monsternya. Nah, maksudnya akhirnya jadi kayak orang-orang yang memang potensial akhirnya kelihatan sama orang-orang di luar hip hop. Iya, itu dia. Jadi orang-orang di luar hip hop tuh pada jadi paling enggak mereka pasti lihat lah di timeline mereka seliweran gitu. Entah temennya ikutan, entah di explore pada saat mereka lihat explore itu muncul. Jadi berhasil lah, mantap. Sama satu lagi yang penting berarti kayak silaturahmi ya. Silaturahmi. Benar, silaturahmi. Ya, silaturahmi karena dari situ kan pada ngecek ya, oh terus ada pada kayak komen gitu, wah keren bro gitu. Terus terjadi nanti jadi lahir satu karya nih, mantep. Wah keren, Pak Iqbal masuk. Nggak ada keinginan untuk dari beat dom-dom tersebut dijadikan satu lagu untuk semua yang kemarin 8 finalis itu, atau 2 finalisnya?
Apa kata Pak Resa aja saya mau Pak Yugo. Iya benar. Tapi kayaknya kalau 8 orang itu jadi satu track kurang seru Pak. Jadinya damai. Kita harus jangan bikin mereka damai. 4 aja lah paling nggak dijadiin tuh lagunya. Keren banget soalnya. Boleh. Jadiin jadi tim songnya JSD. Jangan tuan 13 mulu jadiin tim songnya. Kena lagi ya kena. Soalnya yang kemarin belum keluar, eventnya kan gak jadi. Parah udah dibikin lagunya, eventnya nggak jadi lagi. Udah syuting video klipnya. Lari-lari capek. Mana syutingnya lagi sakit. Iya, oke. Well, thank you banget teman-teman JSD dan juga West Squad. Mudah-mudahan lancar ya, kok. Ya, Amin. Dan yang menang memang yang terbaik lah mudah-mudahan. Betul. Amin. Ya. Tapi untuk sama teman-teman yang memang maksudnya belum punya kesempatan untuk maju ke babak berikutnya atau mungkin belum menang, mesti ingat bahwa Eminem di Olimpiade Rap kalah, dia juara 2. Tapi sekarang jadi Rap God. Ya, jadi event apapun bukan acuan, semuanya balik ke pribadi masing-masing ya. Betul. Terima kasih banyak teman-teman. Makasih. Lancar selalu, mudah-mudahan bar fight yang offline-nya bisa segera dibikin ya. Amin. Siap. Amin. Amin yang kencang biar Flav dengar amin gitu. Amin. Oh, siap, terima kasih ya teman-teman ya. JSD, amin. Karena ide-idenya kayak aku tuh brilian banget maksudku. Udah gas. Rekam jejak nih. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih banyak. Bye. Selamat berpuasa. Bye. That was Bar Fight Season 2 dari Jakarta Sneaker Day juga Westwell. Jurinya ada di sebelah saya. Tadi nggak, ya juri. Saya terjebak sebenarnya ini. Jadi juri Bar Fight dijebloskan. 2 lagi ada Kakak Lipos dan juga sama Iwan Kronik. Iwan Kronik. Betul, Ikro lagi ya. Oke, dan pada saat ini ditayangkan lo berarti sudah bisa melihat mungkin 8 finalisnya ini dan diadu lagi. Yap. Dan sepertinya masih mau menuju ke arah final ya, Pak ya. Semifinal dan final. Oke, jadi pantengin terus di Instagramnya Jakarta Sneaker Day dan juga Westwell Squad ya. Dan nantinya akan tayang live-nya di YouTube-nya Westwell Squad. Ya, Westwell. Alright. Thank you so much for watching. Walk the talk. Yako. Upi. Dadah. Bye-bye.